Swastiastu, saya Nimade Yani Rasmita, SPDSD, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Tabanan. Hari ini saya tidak sendiri, saya bersama Bapak Iwayan Adiwardana. Beliau adalah guru kelas 5 SD Negeri 6. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Ibu. Apa kabar hari ini? Sukare baik. Baik Pak, hari ini kita akan adakan percakapan pra-observasi sebelum saya akan melakukan supervisi di kelas Bapak. Baik Pak, adapun tujuan dilakukannya supervisi kelas ini adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya pembelajaran yang ada di kelas Bapak. Untuk persiapan nanti saya akan melakukan supervisi di kelas Bapak. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Bapak berkaitan dengan tujuan pembelajaran. Kira-kira apa tujuan pembelajaran yang nanti Bapak lakukan? Untuk tujuan pembelajaran yang nanti akan saya lakukan observasi, yaitu yang pertama adalah setelah mengenal sistem pernapasan pada manusia, kita tidak dapat memahami fungsi dari sistem pernapasan manusia. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat menyebutkan fungsi dari sistem pernapasan pada manusia. Yang ketiga adalah peserta didik dapat mengetahui gangguan pernapasan pada manusia. Baik, seperti itu tujuan yang nanti saya lakukan. Berarti ada 3 tujuan pembelajaran yang ingin Bapak capai nanti Pak. Baik Bapak. Lalu bagaimana Pak untuk area pengembangan yang ingin Bapak capai? Untuk pengembangan atau capaian yang nanti saya capai di sana adalah nanti peserta didik mampu memahami fungsi dari sistem pernapasan pada manusia. Kemudian capaian yang kedua yaitu peserta didik mampu menyebutkan fungsi dari sistem pernapasan serta dapat memahami mekanisme. Kemudian yang ketiga, capaian yang ketiga adalah peserta didik mampu mengetahui gangguan pernapasan apa saja yang sering dialami pada manusia. Seperti itu capaian yang bisa. Berarti area pengembangan yang ingin Bapak capai itu bukan hanya dari pengetahuan saja Pak ya, di keterampilan juga. Nah Pak, saya juga ingin mendengar kira-kira bagaimana rancangan pembelajaran yang nanti akan Bapak lakukan, baik itu dari strategi, model pembelajaran maupun media pembelajaran. Baik, untuk strategi yang nanti saya gunakan, Ibu, kebetulan saya juga memakai strategi PJBL, Problem Project Based Learning. Nah, itu nanti strategi yang saya coba kembangkan dalam kelas untuk pembelajaran agar nantinya tujuan pembelajaran ini tercapai. Itu Strategi yang Bapak pakai itu nanti adalah PJBL Pak ya. Nah, terus bagaimana kira-kira dengan media pembelajaran? Nanti Bapak menggunakan media apa saat pembelajaran? untuk media karena di kelas saya sudah ada proyektor, nanti media pasti yang saya gunakan itu adalah PowerPoint. Bagaimana nanti saya menampilkan sebuah gambar, sebuah ilustrasi, dan nanti juga anak-anak mampu bagaimana memahami dalam pembelajaran yang nanti diberikan. Itu. Pak, sepertinya akan menarik pembelajarannya ya, karena medianya nanti ada gambar, ada video Pak ya. Nah, kira-kira kapan Pak ya Bapak akan melakukan pembelajaran? Kebetulan nanti hari Senin ada pembelajaran UPAS. Nah, di sana nanti saya akan langsung mempraktikkan apa yang nanti dibuat dari tujuan pembelajaran sampai dengan capaiannya. Pak, kalau begitu nanti hari Senin saya akan datang ke kelas Bapak untuk melakukan supervisi kelas Pak ya. Nanti setelah Bapak melakukan pembelajaran di kelas dan saya melakukan observasi di kelas Bapak, saya akan kita akan kembali bertemu untuk melakukan percakapan pasca observasi Pak ya. Nah Pak, pada saat percakapan pasca observasi itu nanti kita akan didampingi
sebelum saya akhiri, kira-kira apa yang Bapak dapatkan dari percakapan hari ini, Pak? Baik, itu hasil dari pertama tadi Ibu sudah memotivasi agar saya nantinya dalam kegiatan observasi agar lebih baik dalam menampilkan apa yang nanti disampaikan sama anak-anak. Baik Pak, terima kasih atas waktunya telah bersedia berbincang-bincang dengan saya di dalam percakapan pra observasi kelas ini. Pak ya, demikian percakapan pra observasi yang kami lakukan. Sampai bertemu di kegiatan observasi kelas dan percakapan pasca observasi. Om Santi Santi Santi. Terima kasih Pak Adi. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Ya, anak-anak, hari ini Bapak lihat ya, semua pada ceria dan sehat ya. Hari ini ada yang tidak hadir ya, anak-anak? Ada ya. Nah, anak-anak, jadi ya sebelum kita mulai kita biar semangat kita dulu ya. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Konsentrasi. Tepuk 5. Siap belajar. Tepuk fokus. Mendengar. Mendengar. Mengingat. Fokus. Tepuk konsentrasi. Aku konsentrasi karena aku ingin tahu guruku berbicara. Aku yang mendengarkan. Siap. Nah, baik anak-anak, hari ini ya sebelum kita tadi kita sudah melakukan sedikit ya. Nah, Om Swastiastu. Baik, tujuan pembelajaran hari ini ya, yang pertama nanti anak-anak mengenal sistem pernapasan pada manusia, kemudian menyebutkan fungsi dari sistem pernapasan pada manusia, yang ketiga mengetahui gangguan pernapasan pada manusia. Nah, itu tujuan pembelajaran hari ini ya. Nah, coba anak-anak perhatikan gambar yang ada di depan. Nah, ada yang tahu kira-kira gambar apa itu ya? Ayo. Ya, coba Beri. Paru-paru. Ya, ada lagi yang lain. Ya, Bayu coba. Yang lain Bayu. Nah, tadi anak tadi semuanya sudah menjawab ya. Nah, ini adalah gambar udara yang tercemar ya, sehingga pernapasan manusia terganggu dan mengakibatkan batuk dan gangguan pada pernapasan. Nah, itu ya itu. Nah, siapa yang pernah mengalami hidung mampet? Nah, wah banyak ya. Ya, hampir semua pernah ya mengalami hidung mampet. Ya, silahkan turunkan tangannya. Nah, kenapa ya bisa terjadi hidung mampet? Ada yang tahu? Ayo. Kenapa? Ya, Nadia. Bila? Ya, ada yang lain lagi. Ada yang lain lagi. Ya, Abi lah. Ya. Ya, yang lain ada lagi. Nah, ya Bayu. Pernapasan. Ya, beri tepuk tangan dulu untuk Bayu. Tepuk tangan. Jempol. Jempol. Salut. Baik. Ya, tadi Bayu sudah menjawab ya. Kenapa bisa terjadi mampet? Nah, itu terjadi karena ada gangguan dalam pernapasan dan udara di sekitar kita kotor dan banyak polusi. Nah, itu ya anak. Nah, selanjutnya hari ini ya kita akan mempelajari tentang sistem pernapasan pada
manusia itu tadi sudah pada gambar yang tadi pertama Bapak terangkan ya. Nah, selanjutnya Bapak mempunyai sebuah video ilustrasi. Kemudian nanti anak-anak silakan menyimak video tersebut dengan baik. Ya. Nah, silakan anak-anak menyimak dengan baik videonya. Ya. Atau laring, batang tenggorok atau trakea, cabang batang tenggorok atau bronkus, dan paru-paru. Iya, Pipo. Melalui lubang hidung, udara mendapatkan jalan keluar dan masuk ke dalam tubuh kita. Tapi selain itu, udara juga dapat keluar masuk melalui mulut loh. Namun, jika kita bernapas menggunakan hidung, akan lebih baik loh, Pipo. Karena terdapat lendir dan rambut-rambut halus. Rambut-rambut halus ini berfungsi untuk menyaring udara yang mengandung debu, kotoran, dan kuman penyakit. Benar sekali Lula, selaput lendir berfungsi untuk mengatur suhu udara yang akan masuk ke paru-paru dan mengatur kelembapan udara agar sesuai dengan kelembapan tubuh. Hidung juga jalur yang langsung terhubung dengan alat pernapasan berikutnya, yaitu tenggorokan. Tenggorokan merupakan alat pernafasan manusia yang kedua. Pada tenggorokan terdapat laring atau pangkal tenggorok dan batang tenggorok atau trakea. Pada bagian dalam dinding batang tenggorok terdapat selaput lendir dan rambut-rambut halus yang selalu bergetar yang berfungsi menghalangi benda-benda asing. Nah, tadi video yang Bapak tayangkan. Anak-anak simak dalam video yang tadi ditonton. Ya, Abi? Organ-organ pernapasan dalam manusia. Organ-organ pernapasan manusia. Ya, beri tepuk salut dulu. Tepuk salut. Yang empat. Salut. Ada lagi yang ingin menambahkan? Ya, betul ya. Nah, ini ya. Tadi Abi sudah menyimak dengan baik ya video yang ditonton. Nah, Bapak untuk lebih pertegas lagi, di sini ada organ pernapasan pada manusia. Nah, yang pertama ada hidung ya, anak ada hidung. Nah, hidung itu berfungsi untuk memanaskan, membersihkan dan melembabkan udara. Kemudian selanjutnya ada faring ya. Faring ini berfungsi untuk membawa makanan masuk ke dalam kerongkongan menuju lambung untuk diproses atau dicerna ya. Faring sendiri memiliki otot yang dapat membantu menelan makanan dan mendorongnya turun ke lambung. Itu adalah faring ya, anak ya. Kemudian selanjutnya ada laring. Nah, laring. Nah, ini gambar laring ya. Nah, laring ini saluran pernapasan bagian atas yang merupakan satu rangkaian tulang rawan yang berbentuk corong. Nah, ini laring ya. Kemudian selanjutnya ada trakea. Ya, di sini trakea. Nah, menghubungkan faring dan bronkus, memungkinkan udara masuk dan keluar. Trakea. Kemudian selanjutnya ada paru-paru ya. Tentu anak tahu ya paru-paru ya. Nah, ini adalah bentuk paru-paru di dalam tubuh manusia. Paru-paru adalah organ utama dalam proses pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Itu. Kemudian selanjutnya ada bronkus. Nah, bronkus merupakan organ dalam sistem pernapasan yang menjadi penghubung batang tenggorokan atau trakea dengan paru-paru. Fungsinya adalah cukup penting ya. Salah satunya memastikan aliran udara masuk dan keluar dari paru-paru. Nah, dulu ya. Kemudian selanjutnya ada bronkiolus. Ya, ini bronkiolus. Nah, ini contoh gambarnya seperti ini ya di dalam
Bronkiolus yaitu untuk membantu proses distribusi udara di dalam paru-paru. Nah, bronkiolus akan mengalirkan udara menuju alveoli, di mana alveoli merupakan tempat pertukaran oksigen. Ya, dengan karbon dioksida, alveoli ini nantinya akan mengedarkan oksigen ke seluruh bagian tubuh manusia. Ini alveoli bronkiolus. Nah, kemudian yang terakhir tadi, nah ini ya alveolus. Ya, fungsi alveolus adalah untuk mengambil oksigen yang masuk ke tubuh. Kemudian darah akan mengambil oksigen dari alveolus dan mengeluarkan karbon dioksida ke alveolus. Gitu ya. Nah, sampai di sana ada yang ditanyakan? Nah, baik, kalau tidak ada pertanyaan, Bapak lanjutkan ya. Nah, kemudian ada juga proses pernapasan. Ini ada juga proses pernapasan. Yang pertama inspirasi, kedua pertukaran gas, dan ketiga ekspirasi. Ekspirasi ya, ngomongannya ya. Nah, inspirasi ini pertama udara masuk melalui hidung atau mulut ya. Kemudian yang kedua di paru-paru oksigen ini diserap dan karbon dioksida dikeluarkan, dan terakhir udara kaya karbon dioksida dikeluarkan dari paru-paru. Nah, itu ya. Nah, ini juga peran paru-paru dalam tubuh ya. Pertama pertukaran gas, kedua pertukaran pH darah, dan ketiga adalah pendinginan. Itu ya fungsi dari peran paru-paru itu. Nah, apabila seluruh pernapasan manusia terganggu, apa ya yang akan terjadi? Tahu? Ya, Wahyu. Sesak nafas. Ya, beri tepuk salur dulu untuk Wahyu. Tepuk salur. Jempol, salur. Baik ya. Ya, Wahyu tadi sudah menjawab pertanyaan dari sini. Nah, itu yang nanti anak-anak diskusikan. Kemudian nanti Bapak akan membagi anak-anak menjadi beberapa kelompok. Selanjutnya anak-anak mengerjakan LKPD yang nanti Bapak buat. Itu ya anak-anak. Sudah jelas? Baik, sudah jelas. Bapak akan bagikan LKPD. Baik anak-anak ya. Nah, apabila saluran pernapasan pada manusia terganggu, apa yang akan terjadi? Ada yang tahu? Ya. Nah, ini kita akan diskusikan ya. Nanti anak-anak berdiskusi tentang apa yang nanti saluran pernapasan manusia terganggu. Nah, kemudian sekarang Bapak akan bagi anak-anak menjadi 3 kelompok ya. Nanti untuk menjawab soal LKPD yang Bapak berikan ya. Kemudian setelah nanti selesai, nanti masing-masing kelompok akan mempresentasikan hasil diskusinya di depan. Nah, kemudian setiap kelompok nanti saling menanggapi. Kelompok 1 misalnya menanggapi kelompok 2, kelompok 2 menanggapi kelompok 1. Ya, bagaimana anak-anak? Mengerti? Ya, sekarang Bapak akan bagikan LKPD-nya. Nah, silakan anak-anak kerjakan ya. Waktunya Bapak berikan 5 menit ya.
silakan menyusul ya. Sudah habis ya. Nah, jadi sekarang kelompok 1 melaporkan hasil diskusinya di depan ya. Presentasikan hasil diskusi yang tadi sudah dikerjakan. Baik, untuk kelompok 1 silahkan maju ke depan. Baik. Nah, silakan. Perwakilan ya dari kelompok 1. Nah, kelompok lain dengarkan ya apa yang disampaikan oleh kelompok 1, nanti kelompok lain menanggapinya. Baik, silakan. Silakan. Ya. Baik, tadi sudah dijelaskan oleh kelompok 1 bagaimana. Sekarang kelompok 2 silakan ditanggapi kelompok 1 ya. Kelompok 2 silakan ditanggapi kelompok 1. Ada tanggapan? Baik, kalau tidak coba kelompok 3 tanggapi kelompok 1. Apa yang kurang dari kelompok 1? Ayo. Ya. Ya, kami. Ya. Nah, tadi ya itu dah maksudnya. Apa yang kurang dari kelompok 1? Apa? Apa lagi? Ayo. Apa? Ya. Nah, baik ya. Tadi kelompok 3 sudah menanggapi suaranya kurang keras ya. Jadi kalau presentasi suaranya dikeraskan ya. Nah, kemudian untuk jawaban dari kelompok 1 ya sudah bagus, sudah baik. Ya, plus dulu buat kelompok 1 ya. Plus. Silakan. Baik, itu tadi ya. Semua kelompok sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Nah, tadi masing-masing kelompok sudah saling menanggapi ya satu sama lain. Nah, kemudian kelompok 2 tolong dengarkan. Ya, duduk dulu kelompok 2. Baik, saling menghargai ya. Nah, kemudian tadi semua kelompok sudah mempresentasikan hasilnya. Nah, tadi tanggapan dari kelompok 2 ke kelompok 1 silakan nanti ditambahkan ya. Nah,
dari hasil diskusinya tadi nomor 1 kurang keras membaca diskusinya. Silakan nanti kalau presentasi harus suaranya keras. Nah itu ya. Nah kemudian tadi semua sudah dapat mempresentasikan. Ada yang ditanyakan dulu terkait diskusi yang tadi diskusikan oleh kelompok masing-masing kelompok. Ada yang ditanyakan dulu. Ada kesulitan? Tidak ada ya? Ada sedikit. Nah, baik, Bapak tambahkan ya, dari hasil diskusi tadi sudah bagus, sudah baik. Ya, kita beri plus untuk kita semua. Sudah bagus sekali ya mempresentasikan hasil diskusinya. Nah, coba anak perhatikan lagi di depan ya. Nah, yang tadi di LKPD yang anak diskusikan ya, ini ada penyakit pada sistem pernapasan ya. Nah, penyakit pertama itu adalah asma, kemudian PPOK, dan yang ketiga ada kanker paru-paru. Nah, itu adalah penyakit ya yang ada di sistem pernapasan ya. Baik anak-anak, kemudian selanjutnya selanjutnya adalah siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini? Ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini? Ya, kelompok 1. Kira-kira hari ini kita belajar apa? Teraskan. Belajar tentang sistem organ tubuh. Ya, kelompok 2. Hari ini kita belajar tentang apa? Sistem pernapasan pada manusia. Ayo kelompok 3. Ini kita belajar tentang apa? Pernapasan pada manusia. Baik. Ya. Nah, ini adalah ya, kita dari dahulu ya tentang sistem pernapasan pada manusia dan mengetahui fungsi serta gangguan pernapasan pada manusia. Nah itu ya anak-anak. Nah kemudian, di sini silakan anak-anak pilih tombol bagaimana perasaan anak-anak hari ini. Silakan nanti masing perwakilan kelompok maju ke depan mencet bagaimana perasaan hari ini ya. Silakan siapa yang kelompok 1 silakan. Baik, silakan tepuk tangan untuk kelompok 1. Kelompok 1 hari ini bahagia ya. Kemudian ayo kelompok 2. Ya, bisa aja. Bahagia juga ya, tepuk tangan. Selanjutnya kelompok 3. Gembira ya, tepuk tangan. Jadi ya, setiap kelompok hari ini perasaannya ada bahagia, ada gembira ya, ada juga yang senang ya. Jadi itu ya materi pembelajaran hari ini. Kemudian untuk materi selanjutnya nanti akan dijelaskan nanti minggu depan ya. Baik, itu yang bisa Bapak berikan. Kemudian sebagai bentuk Bapak mengaturkan Brahma Santi, Om Santi 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 Santi. Ya, sampai jumpa. Ya. Om Swastiastu, saya Nimani
Deni Rasmita, CGP Angkatan 10 Kabupaten Tabanan. Hari ini saya akan melakukan percakapan pasca observasi setelah 2 kegiatan, yaitu percakapan pra observasi dan kegiatan observasi kelas telah dilalui. Hari ini saya akan melakukan percakapan pasca observasi. Hari ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Pak Wayan Adiwadana selaku guru yang telah diobservasi, dan Bapak Ikomang Arimbawe selaku pengajar praktik dari CGP. Selamat pagi Pak Adi. Pagi Bu. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Baik sekali Bu. Pak, kemarin kan saya sudah melakukan observasi kelas Pak ya. Terus saya ingin juga melakukan percakapan pasca observasi. Pertama, bagaimana perasaan Pak Adi ketika sedang melakukan pembelajaran di kelas saat saya melakukan observasi itu? Pertama saya sangat senang Bu karena sudah didapati seperti itu. Senang Pak ya. Pak, adakah hal-hal yang sudah baik dari pembelajaran yang Bapak lakukan? Kemarin saya melakukan pembelajaran lebih menarik Pak ya, kalau anak SD jika ditampilkan lewat video, lewat gambar dengan proyektor lebih termotivasi Pak ya. Nah Pak, kalau skala dari 0 sampai 10 kira-kira sekarang Bapak sedang ada di tahap berapa Pak? Kalau saya sendiri mungkin di level 8 ya. Benar sekali Pak ya, Bapak sudah mendekati sempurna. Kalau yang sudah melakukan observasi sudah baik sekali. Anak-anak sudah sangat senang mengikuti pembelajaran kondusif dan sangat menyenangkan. Baik Pak, adakah hal-hal yang ingin Bapak tingkatkan menurut Bapak dari pembelajaran ini? Yang perlu saya tingkatkan kemarin pada saat apresiasi di sana saya mungkin kurang dalam membuat skematik untuk siswa di kelas. Seperti itu kira-kira kurang. Memang Pak, kita dalam jalannya pembelajaran itu semuanya memang pasti ada saja yang terlupa, meskipun RPP yang sudah kita susun itu sudah sempurna, tapi dengan jalannya pembelajaran kadang-kadang kondisi anak-anak tidak memungkinkan yang kita melewati beberapa tahap Pak ya. Ya Pak, untuk rencana ke depan terkait pembelajaran di kelas untuk mengcover kebutuhan siswa, kira-kira apa yang akan Bapak rencanakan? Mungkin saya merencanakan bisa menggunakan model pembelajaran berdiferensiasi agar nanti siswa aktif dalam pembelajaran yang saya ajarkan. Sekali Pak ya, Bapak akan menerapkan pembelajaran diferensiasi dengan mengintegrasikan pembelajaran KSP, kompetensi sosial emosional. Apa kebutuhan siswa dan anak-anak supaya lebih senang mengikuti pembelajaran. Jika memang anak mengikuti pembelajaran dengan senang, tentunya tujuan pembelajaran akan dicapai secara maksimal ya. Nah, terkait dengan waktu, kira-kira kapan Bapak akan melakukan pembelajaran mendiferensiasi dengan terintegrasi dengan pembelajaran kompetensi sosial dan emosional? Mungkin Bu secepatnya Bu, karena juga kan ya ada kegiatan-kegiatan yang lain, sehingga nanti kalau waktu secepatnya itu lebih baik. Lebih cepat lebih baik ya. Tetapi semuanya perlu persiapan Pak ya, dan perencanaan, mulai dari PP, mulai dari media, menggunakan metode apa Pak ya. Tapi sudah lebih cepat lebih ya. Nah kemudian Pak, yang terakhir, komitmen Pak Adi terhadap pembelajaran di kelas kira-kira apa Pak? Mungkin komitmennya dengan nanti saya memberikan suatu pembelajaran yang berdiferensiasi, kemudian mungkin akan menunjukkan kemampuan yang saya mungkin dalam pembelajaran itu menyenangkan. Kemudian selanjutnya dengan pembelajaran berdiferensiasi itu mudah-mudahan nanti pembelajaran sesuai dengan maksimal. Jika kita sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, kita akan mendapat kebutuhan siswa sehingga pembelajaran yang kita berikan sesuai dengan
merupakan ranah mereka masing-masing, sehingga mereka dengan mudah mengikuti pembelajaran dan tujuan pembelajaran akademik. Baik Pak, Bapak Adi, saya ucapkan terima kasih sudah bersedia meluangkan waktu untuk berbincang-bincang kembali dengan saya, dan saya juga mohon maaf mengganggu waktu Bapak di kelas. Ya, terima kasih Pak. Demikian Pak percakapan ya, mungkin ada hal-hal dari Bapak yang ingin disampaikan. Baik, Bu Yeni, Bu Made, bagus sekali ya. Saya mengapresiasi kegiatan hari ini. Ibu CGP Penarkas ini sudah melaksanakan kegiatan-kegiatan ataupun tugas-tugas dengan baik ya. Jadi bisa mengajak teman-teman sejawat yang meningkatkan pembelajaran kali ini. Jadi Pak Adi, terima kasih juga sudah melaksanakan apa yang disampaikan oleh Bu Yeni. Jadi kita harapkan nanti guru yang lain juga ikut disebarkan informasi baik yang berpihak kepada siswa ini. Tadi ada sedikit mungkin di masalah pembelajaran ya, ada menggunakan PowerPoint ya. Nanti kalau menurut saya bisa ditambah lagi dengan konten yang lain. Misalnya itu biasanya animasi sebenarnya ya, seperti menggunakan coding. Hanya itu mungkin beberapa yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah melakukan kegiatan dengan baik. Terima kasih Pak Mang atas kunjungan dan bimbingannya selama ini Bapak, sangat bermanfaat bagi kami. Demikian percakapan pasca observasi saya dengan Pak Wayan Adi dan Bapak Komang Harimau. Selamat pagi. Om Santi 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 Om.